Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kaum muslimin, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita pada siang hari ini menjelang zuhur. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dan duduk dalam majlis paling mulia di muka bumi ini, satu-satunya majlis yang mampu mengangkat derajat kita, menggugurkan dosa-dosa kita, dan menjamin kita insya Allah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya, serta kemuliaan-kemuliaan lainnya yang diperoleh oleh orang yang duduk di dalam majlis yang mulia ini. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa tercurah untuk beliau, keluarga beliau, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, pada pertemuan kita kali ini masih melanjutkan pembahasan tentang dosa yang paling besar, yakni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang dikehendaki olehnya. Barang siapa yang melakukan syirik kepada Allah, berarti dia telah melakukan dosa yang teramat besar. Surah An-Nisa ayat 48. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ad-Da' wa Dawa. Yang kitab ini sejatinya adalah membahas tentang tazkiyatun nufus, dan beliau rahimahullahu ta'ala memasukkan jenis-jenis dosa, khususnya yang paling berbahaya adalah dosa syirik, atau memasukkan amalan-amalan yang paling berbahaya bagi akidah seorang muslim, yakni berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah bahas sejak dari awal pembahasan tentang syirik ini dan pembagiannya oleh beliau. Kita masih di dalam pembahasan tentang asyirku fil ibadah. Asyirku fil ibadah ini masih pembagian asyirku fil ibadah sebenarnya. Kemudian di dalam subjudul ini diberikan oleh beliau asyirku billahi fil af'al wal aqwal. Syirik kepada Allah di dalam perbuatan dan ucapan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau rahimahullahu taala menjelaskan perbuatan syirik itu satu dengan yang lainnya itu merupakan rentetan yang tak terpisahkan gitu. Jadi kalau orang sudah memulai satu perbuatan syirik, maka syirik-syirik yang lainnya dia akan beranak pinak gitu maksudnya.
apakah itu nanti lahir dari perkataan, lahir dari perbuatan, yang semua itu muaranya adalah syirkun billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatba'u hadha syirk asyirku bihi subhanahu fil af'al, ya, dan mengikuti syirik-syirik ini, kata beliau, adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala berupa perbuatan, perkataan, wal iradat, keinginan wal niat, dan niat. Fasyirku fil af'al kasujudi li ghairihi, dan syirik dalam bentuk perbuatan itu, kata beliau, adalah sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wat tawafi bi ghairi baitih, kemudian melakukan tawaf selain dari Ka'bah, melakukan tawaf di luar dari Ka'bah, itu maksudnya. Karena ada orang tawaf selain dari mentawafi Ka'bah, ya. Jadi ajaran-ajaran menyimpang dan sesat itu termasuk mereka tawaf di kuburan misalnya, seperti itu, ya, tawaf di kuburan atau tawaf di maqam-maqam wali, orang-orang saleh, orang-orang yang dianggap keramat oleh mereka. Mereka tawaf di situ. Atau mungkin bukan maqam, mungkin batu atau apa gitu, mereka tawaf di situ karena pengagungan terhadap sesuatu tersebut. Wa halqir ra'si ubudiyatan wa khudu'an li ghairihi, kemudian sengaja mencukur rambutnya dalam rangka melakukan ibadah dan ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai contoh misalnya orang-orang kafir terdahulu itu, mereka kalau mereka enggak puas atau mereka kesal atau mereka ingin melampiaskan sakit hatinya, mereka botakin kepalanya misalnya. Dan itu kadang-kadang menjadi semacam ritual bagi mereka gitu. Jadi mereka membotaki kepala itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan wa halqir ra'si ubudiyatan khudu'an li ghairillah. Kemudian waqti wa taqbil al-hajar ghair al-hajar al-aswad alladhi huwa yaminuhu fil ard. Kemudian mencium batu-batu selain dari hajar aswad, dan diyakini bahwa mencium batu tersebut mendatangkan manfaat atau menolak madarat atau memberikan pahala atau menggugurkan dosa dari dirinya. Maka ini berarti telah mengagungkan Allah, mengagungkan selain dari apa yang diagungkan oleh Allah, telah membuat syiar selain dari syiar yang telah disyiarkan oleh Allah Subhanahu. Wa taqbilil quburi wastilamiha wasujudi laha, kemudian juga mencium kubur. Ada yang ini, Pak? Cium kuburan ada? Dicium-cium kubur gitu. Ya. Wastilamiha, dan mengusapnya. Biasanya diusap-usap apa diusap? Yang diusap apa biasanya? Ya, ini maksud memang kuburan maksudnya sini. Maksudnya yang di dalam Islam yang diusap apa biasanya? Sesuai sunnah yang diusap apa, Pak? Ya, rukun Yamani. Ya, termasuk juga rukun Hajar Aswad. Atau mungkin nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya menempelkan pipi beliau dan tangan beliau di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, apa namanya itu? Ya, Mu'tazam misalnya. Itu bagian dari mengusap juga sebenarnya, dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini secara syariat maksudnya. Nah, ini tidak di kuburan, ini kuburan diusap-usap gitu. Usap kuburan. Kemudian sujud kepada kuburan.
Semua ini adalah bentuk kesyirikan. Apakah syiriknya itu nanti kategorinya adalah syirkun asghar atau syirkun akbar? Syirik kecil atau syirik besar? Kita lihat. Dan ini sangat bergantung kepada niat orang yang melakukan itu. Walaqad la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha qubur al-anbiya'i was-salihin masajid yusalli lillahi fiha. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuk orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh sebagai tempat sujud. Mereka salat kepada Allah di sana. Jadi mereka salat di kuburan itu, mereka salatnya untuk Allah. Bapak Ibu rahmati Allah, mereka salatnya untuk Allah tapi di kuburan. فكيف من اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون الله. Jadi kalau orang beribadah kepada Allah atau salat kepada Allah saja, niatnya salat kepada Allah tapi di kuburan, itu dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hampir sepakat para ulama kecuali hanya segelintir mengatakan itu hukumnya makruh. Para ulama mengatakan hukumnya haram dan salatnya batal. Fakaifa biman ittakhadha al-qubur awthana. Bagaimana lagi keadaan orang yang menjadikan kuburan itu menjadi berhala, disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi itu salatnya masih untuk Allah, ini salatnya untuk kuburan. Itu bagaimana keadaan orang yang seperti ini? Jelas Bapak Ibu perbedaan antara dua. Jadi ada orang yang beribadah di kuburan itu, dia beribadah kepada Allah. Dia salat untuk Allah, bukan untuk kuburan. Untuk Allah. Jelas dia salat untuk Allah itu. Niatnya juga untuk Allah sebenarnya. Cuman dia meyakini kalau salat di kuburan itu ada hal yang berbeda. Ada keistimewaannya. Ada banyak manfaat. Ada banyak madarat yang tertolak. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di kuburan itu kategorinya syirik kecil. Masuk dalam kategori syirik kecil. Tapi dia beribadah kepada Allah. Tapi kalau orang beribadah di kuburan itu benar menyembah kuburan, itu syirkun akbar. Meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, dan itu betul-betul mengarah kepada kuburan, itu syirkun akbar. Ini tidak hanya membuat amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia keluar dari Islam. Dia keluar dari Islam. Di dalam As-Sahihain riwayat Imam Bukhari Muslim diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu min quburihi anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat sujud maksudnya. Dalam hadis yang lain, inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubur masajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya sejahat-jahat dan seburuk-buruk manusia adalah ketika terjadi hari kiamat mereka masih hidup pada saat itu. Bapak Ibu rahmati wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai ketika hari kiamat terjadi kita masih hidup juga. Ini Nabi mengatakan. Oleh karena itu kalau orang yang benar keimanannya, insya Allah mereka itu sudah diwafatkan oleh Allah sebelum kiamat itu terjadi. Dalam satu hadis yang sahih, Allah akan mendatangkan semacam bau harum wangi semerbak. Ketika seorang mukmin mencium bau ini, maka mereka diwafatkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kiamat itu terjadi, tidak ada seorang mukmin pun yang hidup pada saat itu.
Kalau ada muslim yang hidup pada hari itu, kata Nabi, itu sejahat-jahat dan seburuk-buruk manusia ketika kiamat itu terjadi. Ayol ikhwah, ikhwan fiddin, rahimani rahimakumullahu jami'an. Walladzina yattakhiduna qubur masajid, dan seburuk-buruk manusia, kata Nabi, adalah menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat sujud. Ini hadis, masya Allah ya, dikemukakan oleh benar, dan semua hadis ini sahih, Bapak Ibu rahmati Allah. Semua hadis ini antum bisa lihat nanti di bawah, ada takhrij oleh Syekh Ali Hasan, muridnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna al-qubur masajid." Sungguhnya orang-orang sebelum kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat sujud, sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Oleh karena itu, kata Rasulullah, jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian itu. Dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, juga dalam Sahih Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu dhuwaratil kubur. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Wal muttakhidhina 'alaiha al-masajid was-suruj, dan orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai tempat sujud dan memberikannya lampu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua perkara baru yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni perempuan-perempuan yang sering melakukan ziarah kubur. Itu maksudnya apa itu? Bisa jadi tindakan ini adalah niyahah, bagian dari meratap, maka diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sampai melaknat. Allah Subhanahu wa taala, Allah melaknat, kata Nabi, wanita-wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Lebih dari itu ya, bisa jadi ini merupakan kebiasaan orang-orang musyrik kafir terdahulu. Jadi wanita-wanita kafir itu, kalau kematian suaminya, kematian orang-orang yang dicintai oleh mereka itu, seakan-akan kuburan itu menjadi rumah kedua baginya. Bahkan rumah paling utama ketika musibah itu menimpa. Sering ke kuburan itu pun, enggak pagi, enggak siang, enggak malam, ke kuburan terus itu. Seakan-akan dia tidak ridha dengan, bukan tidak, memang betul tidak ada keridhaan dalam hati mereka terhadap apa yang sudah diambil dari diri mereka, apakah suami mereka, anak mereka, orang-orang yang dicintai oleh mereka. Dan ini bagian dari meratap dalamnya niyahah yang sangat dilarang di dalam Islam dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini, ada ulama yang berpendapat para perempuan haram hukumnya ziarah kubur. Berdasarkan hadis ini, Bapak Ibu rahmati Allah. Tapi ya, pendapat kedua mengatakan boleh ziarah kubur. Yang tidak boleh adalah sering-sering kemudian meratap di kuburan, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi Syekh Abdul Aziz bin Baz mengharamkan wanita ziarah kubur. Syekh Ibn Utsaimin misalnya itu mengharamkan wanita ziarah kubur. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan boleh wanita ziarah kubur, memiliki hak yang sama seperti kaum laki-laki, tetapi adabnya harus dijaga. Yang pertama, jangan sering-sering. Yang kedua, jangan meratap.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa alam. Tapi ana cenderung dengan pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kan nanti ada hadis-hadis lain yang mendukung tentang kebolehan wanita untuk melakukan ziarah kubur. Salah satu di antaranya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati satu pemakaman, kemudian melihat seorang wanita yang sedang menangis terseduh-seduh, seakan dia tidak bisa menerima apa yang menimpa dirinya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada wanita ini? Ittaqillaha wasbiri. Kata Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah engkau. Wanita ini enggak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengoceh, mengucapkan kata-kata yang tak pantas. Pergi engkau. Dia enggak tahu yang ngomong siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini populer, Pak ya. Itu seorang wanita itu lagi di kuburan. Saat itu, pergi engkau. Engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Kau tidak merasakan apa yang aku rasakan, penderitaan yang aku rasakan, kau tidak merasakan, pergi engkau. Kemudian dia ngasih tahu, Bu, kamu tahu tidak tadi siapa itu? Itu Rasulullah. Kaget dia, sangat ketakutan luar biasa. Kemudian beliau datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, didapati enggak ada penjaga, enggak ada segala macam. Kemudian Nabi keluar. Kata Nabi kepada wanita ini, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kesabaran itu dituntut pada saat engkau sedang tertimpa musibah. Pada saat musibah itu sedang menimpa, saat itulah engkau sangat dituntut untuk sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya ada supaya terlihat bahwa kita ini ridha dengan apa yang menimpa diri kita. Karena maksud Nabi, kalau sudah sekian pekan, sudah beberapa hari nanti kamu sabar, itu semua orang bisa sabar itu sebenarnya dalam Islam. Maka Nabi mengingatkan sabar ketika kita sedang ditimpa musibah itu. Itulah tuntutan sabar dalam Islam yang sungguh, dan itulah sabar yang mengandung pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini jadikan dalil, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kata beliau, Nabi enggak melarang wanita ini untuk ziarah kubur. Tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Dan apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau menziarahi kuburan saudaranya Abdurrahman misalnya, Aisyah radhiyallahu anha. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam bishawab. Wal muttakhidhina 'alaiha al masajid, dan menjadikan kuburan itu sebagai masjid, wassuruj, dan memberikan lampu lentera, ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari dulu itu sudah ada gitu. Enggak tahu ini keyakinan apa gitu ya. Yang jelas kalau di Indonesia, kalau kita di Indonesia ini Pak, itu yang dikasih lentera, kasih lampu apa biasanya Pak? Ari-ari kan, jadi nguburin ari-ari gitu. Ini nggak usah jauh-jauh Pak, kita lihat di dekat rumah kita. Anda mengira tadi orang kalau sudah tinggal di komplek itu Pak, itu nggak percaya dengan gitu-gituan. Ternyata nih, yang katanya gitu Pak, yang katanya dia seorang motivator, nggak usah sebutin ininya. Gitu. Pokoknya dia motivator agama ini gitu, untuk masalah apa namanya itu, ISK apa namanya itu, seorang motivator itu Pak, itu ISK itu. Lahir anaknya, ya, dia ngoceh di grup, alhamdulillah telah lahir anak kami, mohon doanya mudah menjadi anak yang soleh. Tiba-tiba malamnya dilihat ada lampu di dekat ini ya. Ditanya itu apa? Ini hari-harinya. Nah, katanya motivatornya, begitu. Ngajakin orang supaya ngerti agama, tapi seperti itu. Itu contohnya benar. Itu seorang sarjana Pak. Kebetulan di komplek anak itu banyak sarjana sebenarnya. Dan katanya orang berpendidikan. Tapi yang model-model begitu masih banyak di sana. Dan itu masih muda Pak.
masih muda, paling umurnya 35 gitu. Subhanallah, maha suci Allah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ishtadda ghadabullahi 'ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Memuncak kemurkaan Allah. Sangat keras kemarahan Allah terhadap kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat sujud. Ini yang disebut nabi ini siapa ini sebenarnya, Pak? Yahudi dan Nasrani. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yahudi maksudnya Yahudi dan Nasrani. Kan Nabi sebutkan ini, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat, mengutuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ketika Ashabul Kahfi dihidupkan kembali atau dibangunkan oleh Allah setelah 309 tahun tidur, Pak. Silakan antum nanti lihat tafsir lagi. Tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Itu kan penduduk negeri apa namanya, Pak? Kalau sekarang kan Yordania itu. Yordania. Jadi Ashabul Kahfi itu di Yordania itu, Pak. Yordania sekarang. Dulu tuh apa namanya? Lupa namanya itu. Apa nama dulu itu? Itu kan termasuk negeri jajahan Romawi kan pada saat itu. Kemudian ketika mereka dibangunkan oleh Allah, itu penduduk negeri sudah menganut agama Nasrani gitu. Sudah menganut agama Nasrani. Tetapi keyakinan mereka sudah banyak bercampur baur. Sudah banyak ada khurafatnya, ada ininya, segala macamnya. Itu salib itu sudah mulai ada. Jadi patung gambar-gambar Nabi Isa, Maria, ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu sudah mulai ada, disebutkan. Itu sudah mulai. Benar, mereka tidak menyembah itu, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebagai ini saja, sebagai simbol saja gitu. Sebagai simbol saja gitu. Jadi salib itu tidak disembah oleh mereka. Mereka menyembah Allah gitu maksudnya. Tapi salib itu ada. Kemudian lukisan-lukisan Nabi Isa, Bunda Maria itu sudah mulai ada pada saat itu. Makanya ini termasuk yang diperbaiki ketika Allah membangunkan Ashabul Kahfi itu, Pak. Itu di antara yang diperbaiki oleh Ashabul Kahfi itu. Karena Ashabul Kahfi itu kami melihatnya, cara beragama kalian ini sudah berubah dari yang aslinya, insyaallah. Itu di situ dijelaskan dalam tafsir itu. Kemudian oleh penduduk negeri pada saat itu, kehadiran Ashabul Kahfi itu semacam aset gitu, Pak. Asetnya. Kalau oleh pihak pihak pendeta, artinya ahli agama mereka menganggap, wah ini gereja kita akan menjadi gereja yang paling terkenal di muka bumi. Kenapa? Karena ada manusia suci yang 309 tahun diwafatkan oleh Allah, kemudian sekarang dibangunkan oleh Allah. Maka gereja kita akan dikenal di seluruh penjuru negeri dunia. Gereja kita paling terkenal, paling ini. Kenapa? Karena ada orang-orang suci di gereja kita gitu. Kemudian dari pihak pemerintahan, negeri kita akan menjadi negeri terkenal. Kenapa? Karena ada orang-orang suci yang dibangunkan oleh Allah selama 309 tahun gitu. Kemudian dari segi perdagangan, negeri kita akan menjadi pusat perdagangan dunia. Kenapa? Karena orang pasti akan banyak melancong ke negeri kita. Kemudian di dalam riwayat itu disebutkan mereka minta izin kembali ke dalam gua. Di saat manusia masih banyak berkerumun di bawah itu, di bawah gua itu. Gua itu agak ke atas sedikit sebenarnya, kalau dalam sejarah itu disebut agak ke atas sedikit. Mereka minta izin sebentar dan mereka berdoa, ya Allah, bagaimana kami ini? Kami ini bisa dijadikan sebagai Tuhan oleh mereka, disembah oleh mereka. Akhirnya mereka minta diwafatkan kepada Allah. Akhirnya diwafatkan, masuk ke dalam itu, akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang diusulkan
Apa yang diusulkan oleh para pendeta, para pastor, para segala macam? Kita bikin apa? Masjid di sini, apa? Tempat kuburan mereka kita bangun supaya kita bisa beribadah di sana. Bapak Ibu rahmati Allah. Itu sampai begitunya. Jadi Yahudi Nasrani itu sama aja. Makanya kalau kita lihat sejarah, benar apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka tidak hanya menjadikan kuburan itu sebagai masjid, tapi menyembah kuburan. Menyembah kuburan. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak hanya menjadikan kuburan sebagai masjid. Kalau menjadikan kuburan sebagai masjid, mereka tidak menyembah kuburan sebenarnya. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi meyakini bahwa kuburan itu memberikan dampak yang lebih dahsyat kalau beribadah di sana. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sangat keras mengingatkan persoalan ini, karena salah satu di antara sarana kesyirikan yang paling hebat menjerumuskan seseorang dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu, ya, beribadah di kuburan. Beribadah di kuburan. Inna man kana qablakum kana idza mata fihim ar-rajul as-salih banau ala qabrihi masjidan. Ini berawal dari cerita Ummu Habibah, Ummu Salamah radhiyallahu anhumah. Keduanya adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang mukmin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkesempatan untuk hijrah ke Habasyah. Ketika tiba di Habasyah itu, mereka sempat masuk ke dalam satu gereja yang gereja itu dinamai dengan Maria, apa? Maria ya. Maria, gereja Maria apa ana lupa namanya apa itu. Jadi pada saat Rasulullah akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bercerita, "Ya Rasulullah, ya, dulu waktu kami hijrah ke Habasyah itu, kami sempat mengunjungi gereja Maria. Di situ ada lukisan-lukisan, ada gambar-gambar yang indah sekali," kata Rasulullah. Kata istri Rasulullah ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna man kana qablakum," sungguhnya orang-orang sebelum kalian, kana idza kana mata fihim ar-rajul, apabila mati di tengah-tengah mereka orang-orang saleh, maka mereka membuat bangunan atau membangun kubur-kubur para orang saleh mereka itu, kemudian mereka jadikan sebagai masjid. Wa sawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membuat gambar-gambar orang-orang yang sudah meninggal itu, dibuat lukisan begini, seperti itulah, seperti Maryam, ya, Isa dan yang lain, orang-orang saleh dikenal. Ulaika syirarul khalqi 'inda Allah yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sejahat-jahat dan seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Bapak Ibu rahmati Allah. Fahadha halun man sajada lillahi fi masjidin ala qabr. Ini keadaan orang yang sujud kepada Allah di sisi masjid di atas kuburan. Fa kaifa halu man sajada lil qabri nafsi. Bagaimana dengan orang yang benar-benar menjadikan kuburan sebagai tujuan dari tempat sujud? Kalau tadi itu kita cerita tentang orang beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, rukuk sujud kepada Allah, mereka salat untuk Allah, tapi di kuburan itu dilaknat oleh Allah. Dan Nabi katakan seburuk-buruk dan sejahat-jahat manusia, sejahat-jahat makhluk di hari kiamat nanti, di dunia ini dan di hari kiamat nanti tentunya. Bagaimana dengan orang yang datang ke kuburan sengaja ingin berdoa ke kuburan, meminta ke kuburan, meminta perlindungan ke kuburan, minta berkah ke kuburan, menyembah kuburan, sujud dan rukuk kepada kuburan. Bayangkan. Allahu Akbar. Waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad." Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Dan ini ada asbab urutnya, Pak. Asbab urutnya. Jadi asbab urut disebutkan ketika orang-orang musyrik dulu, ya. Ada orang-orang saleh atau orang-orang
orang terpandang di tengah-tengah mereka meninggal. Kemudian umatnya atau para pengikutnya, para pengagumnya itu datang ke kuburan itu. Mereka itu tuh sampai apa namanya? Nempel Pak. Jadi mereka ini sampai mengerumuni kuburan itu dan nempel di sana gitu. Jadi menunjukkan apa namanya, semacam kesedihan mereka, sebagai bentuk kesedihan yang tidak bisa melukiskan kecuali dengan cara seperti itu. Jadi mereka sampai menempelkan tangan mereka dan pipi mereka seperti itu di kuburan itu. Maka Nabi SAW berdoa, ya Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah oleh manusia, oleh umatku sepeninggalku. Apa kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala? Allah mengabulkan doa beliau, Allah mengabulkan doa Rasulullah SAW, dan alhamdulillah thumma alhamdulillah, kuburan Rasulullah tidak ada yang nyembah. Kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah dan tidak ada yang menyembah. Kemudian kata Ibnu Qayyim, kaum muslimin membuat dinding pemisah ya, supaya mereka tidak langsung berhadapan dengan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmati Allah. Sampai sekarang kita mungkin masih penasaran gitu. Nabi melarang kita salat di kuburan. Itu kalau kita Masjid Nabawi itu salatnya bukan di kuburan itu. Di kuburan itu. Di kuburan. Tapi ini ada penjelasannya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, masjid itu pelebarannya itu Pak, itu setelah para sahabat wafat semua. Kecuali hanya beberapa orang sahabat itu pun sudah wafat semua, sebutkan sudah wafat semua, yakni pada tahun 94 Hijriah. Coba nanti cek Bapak Ibu rahmati Allah, tahun 94 Hijriah itu sahabat masih ada yang hidup atau tidak? Tahun 94 Hijriah. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Saat itulah Masjid Nabawi itu dijadikan pelebaran sampai maqam Rasulullah itu masuk ke dalam masjid. Tadinya tidak dalam masjid sebenarnya. Siapa yang paling keras menentang pada saat itu kata beliau? Al-Imam Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala, seorang muhaddits besar dari kalangan tabi'in. Ini mantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau tidak setuju, sangat keras menentang pada saat itu. Tapi pemerintah ya membangun pada saat itu, akhirnya dibangun. Masuklah kuburan Rasulullah ke dalam masjid. Itu terjadi pada tahun 94 Hijriah. Coba nanti cek Pak, masih ada enggak sahabat yang hidup pada saat itu? Kalaupun ada sahabat yang hidupnya, dugaannya yang hidup itu sahabat, di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allahu a'lam. Anas bin Malik, coba nanti Pak. Anas bin Malik itu tahun berapa beliau wafat? Tapi sudah hampir tidak ada para sahabat pada saat itu. Karena kalau sahabat masih hidup ya, sedikit banyaknya kata-kata mereka itu masih sangat dimuliakan, sangat dimuliakan sebenarnya. Meski ya orang-orang mujrim, para pendosa, orang-orang fasik, orang-orang munafik enggak mau dengar juga sahabatnya. Ingatlah ketika Husain dipenggal kepalanya. Pada saat itu masih hidup Ibnu Umar, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, sahabat-sahabat mulia masih hidup, dan marah besar ketika kepala Husain yang sudah dipenggal itu kan ditusuk-tusuk ininya, apanya, matanya ditusuk, hidung pakai pedang oleh siapa? Di antaranya siapa? Hajjaj bin Yusuf di antaranya. Ini manusia ya, kalau dalam bahasanya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah menjelekkan wajah orang ini. Artinya itu doa keburukan untuk orang-orang yang pelaku dosa luar biasa. Itu sahabat Nabi ada di hadapan, tapi enggak diindahkan olehnya. Ini manusia pendosa, dosanya sangat besar. Silakan untuk baca nih sejarah dari Hajjaj bin Yusuf. Ya, kita enggak mau menyebut laknatullah alaih. Kenapa? Karena dia masih muslim.
Tidak ada yang mengatakan dia kafir. Bahkan kalau mau disebut-sebut juga gitu, ya kalau mau dikatakan sebuah jasa juga, itu Al-Quran jadi berjuz-juz itu di zaman pemerintahan dia, dan dia mengusulkan itu. Quran jadi berjuz, 1 juz, 2 juz, Al-Quran jadi 30 juz itu di zaman pemerintahan dia, Hajjaj bin Yusuf. Dan dia senang dengan orang-orang yang menghafal Quran katanya. Allah a'lam. Tapi menurut Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam satu riwayatnya, dia telah membunuh lebih dari 120.000 kaum muslimin tanpa ada pengadilan yang jelas karena menentang pemerintahan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita kembali ya, bahwa kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu awalnya tidak dalam masjid, jelas ya, sampai tahun 94 Hijriah. Dibangunlah, dilebar gitu. Tetapi kemudian sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kuburan Nabi itu dibuatlah dinding besar ya, untuk menutup mata kaum muslimin dan memisahkan kaum muslimin pada saat menaikkan ibadah salat itu dari kuburan itu, sehingga tidak ada hati mereka secara khusus ingin beribadah kepada kuburan itu, atau tidak ada hati mereka merasa bahwa wah ini afdal ini kalau kita beribadah di masjid ini, kenapa? Karena ada kuburan Nabi, sehingga ditutuplah itu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu rahimahullah, saya mau tanya kepada antum kalau beribadah di Masjid Nabawi itu merasa lebih utamanya itu karena kuburannya atau karena masjidnya? Karena masjidnya kan? Allahu Akbar Pak, sampai hari ini itu betul. Tidak ada orang ibadah di sana itu karena ingin mendapatkan pahala yang besar, itu karena kuburan Nabi nggak ada, sama sekali tidak ada. Dan itu, Allah yang menjaga Pak. Allah yang menjaga. Sehingga tidak ada dari kita yang datang ke Masjid Nabawi itu beribadah kepada Allah dan menginginkan pahala yang besar atau dosa-dosa kita ingin diampuni oleh Allah, itu karena kuburan Nabi, nggak ada, sama sekali tidak ada Pak, sama sekali tidak ada sedikit pun kita beribadah atau salat, rukuk, sujud di sana itu karena kuburan Nabi, itu nggak ada. Itu begitu cara Allah menjaga hati manusia. Tapi beda nanti kalau Bapak Ibu pergi ke kuburan-kuburan keramat ya. Kenapa? Karena memang di sana itu tidak khusus tempat rukuk dan sujud. Di sana tempat ziarah harusnya. Kalau kuburan itu kan tempat ziarah harusnya, bukan tempat rukuk dan sujud. Tapi sekarang malah dijadikan tempat rukuk dan sujud. Akhirnya orang kalau datang ke sana misalnya, satu contoh kalau kita di negeri kita ini pergi ke makam Wali Songo misalnya, Bapak Ibn Rahman, itu orang merasa diberi pahala yang melimpah atau mungkin diberi keberkahan salat di tempat itu bukan karena masjidnya tapi karena kuburannya. Itu benar. Inilah yang ditakutkan, dan itulah sebenarnya bibit-bibit syirik. Dan itu bukan bibit lagi, itu sudah menjadi syirik dalam hati seseorang ketika dia beribadah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala tapi untuk kuburan tersebut. Wa qad hama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam janib at-tauhid a'zamu himayah. Nabi sangat protektif terhadap tauhid ini dengan proteksi yang sangat besar dilakukan, hatta naha an salati at-tatawwu' lillahi subhanahu wa 'inda tulu'i syams wa 'inda ghurubiha. Sampai-sampai beliau melarang kita untuk salat sunnah. Salat sunnah Bapak Ibu rahmati Allah ketika terbit matahari dan ketika terbenamnya, di alla yakuna dzari'atan ila tashabbuh bi'ubadi syamsi alladhina yasjuduna laha fi hatain alhalatain sadda az-zari'ah bi anna man'a min as-salati ba'da al-'asr was-subh. Bapak Ibu rahmati Allah, coba kita perhatikan ini, Masya Allah, ini salah satu di antara hikmah, dan mungkin barangkali selama ini tidak pernah kita baca ini dalam kitab fikih, nggak pernah baca, tapi di sini kita baca dan kita mendapatkan ilmu.
sampai-sampai kita dilarang salat sunnah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam. Apa rahasianya itu? Rahasianya agar kita tidak tasyabbuh dengan orang-orang penyembah matahari, yang mereka menyembah matahari itu pada saat dua keadaan ini, ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka salat paling tercela kata Nabi adalah salat orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik salat itu ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk setan baru mereka salat. Itu sindiran Nabi, bukan sindiran. Ini ungkapan Nabi sangat tegas sekali untuk menunjukkan bahwa sangat tercelanya orang-orang munafik itu karena mereka salat di antara dua tanduk ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk setan. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari sebutkan. Ibn rahmati Allah. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab fikih ini tidak terungkap sebenarnya. Jadi pembahas tentang kenapa Nabi melarang kita salat inda tulu'in syams wa inda ghurubiha, ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam itu. Kita tahunya ini cuma dilarang. Dan betul Nabi pernah menyebutkan di antara, karena pada saat itu matahari sedang berada di antara dua tanduk setan, tapi tidak disebutkan kita tasyabbuh dengan orang-orang penyembah matahari. Dan ini bentuk tindakan preventif ya. Karena melarang salat setelah salat asar dan subuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita sebagai bentuk sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah. Beliau melarang kita dari salat sunnah setelah salat asar. La tusallu ba'da subhi wa la tusallu ba'da al-'asr. Itu hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ba'da asar, ba'da subuh enggak boleh salat. Kenapa? Meski matahari belum terbit pada saat itu, tetapi kalau ada orang yang membiasakan diri salat setelah salat subuh itu, maka ada kemungkinan dia akan terjerumus ke dalam peribadatan seperti beribadahnya orang-orang penyembah matahari. Inilah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wa amma as-sujud li ghairi Allah fa qala la yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahadin illa lillah. Tidak pantas bagi seseorang untuk sujud kepada seseorang yang lain kecuali sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, kemudian beliau menyebutkan kata-kata yang baghi la yang baghi fi kalamillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam lilladhi huwa fi ghayatil imtina' syar'an. Perkataan la yang baghi tidak pantas di dalam ayat-ayat Allah dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tujuannya adalah untuk melarang ya. Tujuannya itu adalah untuk melarang sesuatu secara syariat itu. Kita temui dalam ayat misalnya surah Maryam, wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Maka tidak pantas bagi Ar-Rahman, yakni bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, memiliki seorang anak laki-laki. Pantas tidak? Ya enggak pantas. Nah, ini yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Allah memiliki anak. Ya, apa pantas Allah punya anak? Dan semua ini tertolak dengan ayat Allah, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qalu wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu. Dan wa ma 'allamnahu asy-syi'ra, dan kami tidak mengajarkan kepadanya syair, maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yanbaghi lahu, dan tidak pantas Nabi menggunakan syair. Syair Pak maksudnya, syairnya, syair. Orang kita nyebutnya syair. Ini dalam syair itu orangnya, syair itu gubahannya, itu syairnya maksudnya. Memang tidak pantas Nabi. Ini maksudnya syair-syair yang
merendahkan, yang isinya itu jorok, kotor, dan pemujaan-pemujaan terhadap ya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda jelaskan ini? Karena nanti kita banyak temui, bahkan di dalam kitabnya Syekh Imam Ibnu Qayyim ini banyak syair-syair kan, beliau syair. Itu syair-syair yang bermanfaat ya, dari para ulama, itu maksudnya syair. Ini terdapat dalam surah Yasin ya, ayat 69. Wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum. Dan Al-Quran itu tidaklah diturunkan oleh syaitan, kata Allah. Bukan setan-setan yang menurunkan Al-Quran itu. Wa ma yanbaghi lahum. Dan memang tidak pantas setan itu untuk membawa Al-Quran. Pantaskah setan membawa Al-Quran kepada Nabi? Ya tentu tidak pantas. Jadi kata Allah ingin beliau rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita kata-kata tidak pantas itu, sehingga Nabi mengatakan la yambaghi li ahadin ayyasjuda li ahadin illa lillah. Tidak pantas seseorang untuk sujud kecuali hanya kepada Allah saja. Jadi kata-kata tidak pantas itu kalau ada dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi, kita temukan nanti Bapak Ibu rahmati Allah, itu puncaknya pelarangan dari Allah dan Nabi sebenarnya. Gak pantas gitu, gak pantasnya. Apa pantas kita sebagai seorang muslim menyekutukan Allah? Apa pantas kita berdoa kepada Allah? Apa pantas kita meminta pertolongan kepada selain Allah? Apa pantas kita meminta mohon perlindungan dan keselamatan kepada selain Allah? Apa pantas kita meminta berkah kepada selain Allah? Tidak pantas. Ini puncak pelarangan dari Allah secara syariat terhadap diri kita. Dan yang terakhir, ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Dan sama sekali tidak pantas bagi kami bahwa kami mengambil atau menjadikan selain Engkau sebagai pelindung, wahai Allah. Tidak pantas bagi kami menjadikan selain dari Engkau sebagai pelindung kami, sebagai penolong kami. Surah Al-Furqan ayat 18. Bapak Ibu rahmati Allah, ini bahasan kita siang ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bolehkah membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, surah Yasin saat ziarah kubur? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu masih ingat dari bahasan kita pada subuh, itu dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahkan syekh-syekh yang lain, Syekh Ibnu Utsaimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ziarah kubur tidak lebih dari hanya sekedar berdoa. Perhatikan Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat ziarah kubur itu tidak lebih dari berdoa. Ya berdoa saja. Tidak lebih dari itu. Itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Nabi enggak ada baca Al-Qur'an, enggak ada baca Al-Fatihah, baca surah ini surah ini, enggak ada. Secara khusus tidak ada. Kalau ada pasti kita temukan dalilnya ada. Tidak ada. Tidak ada bacaan Al-Qur'an apapun. Apalagi kalau sampai surah-surah tertentu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk subhanallah barakallah jazakallah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengikuti Rasulullah saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kubur cuman untuk berdoa, dan tujuannya sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah untuk selain dari mendoakan yang meninggal, untuk untuk membuat diri kita ini supaya lebih kuat keimanannya, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih saleh, lebih taat, lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak mengingat kematian agar kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kematian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, izin bertanya, hukum salat di depan masjid, di sekitar masjid ada kuburan, itu diperbolehkan atau belum?
Ini yang kita jelaskan dari Bapak Ibu rahmati Allah. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi itu, kata beliau, ada 3 kategori larangan dan masuk dalam kategori yang dilaknat itu. Perhatikan dulu. Pertama kata beliau, kita salat menghadap kuburan. Yang kedua, salat di atas kuburan. Itu 2 hal yang berbeda. Dia tidak salat di atas kuburan, tapi kalau salat di atas kuburan itu nih salat sini, kuburan di sini. Salat dia sengaja menghadap kuburan. Salat di atas kuburan itu maksudnya mungkin di pemakaman gitu. Di situ ada mushola atau apa, itu kuburan. Dia tidak bermaksud menghadap ke kuburan, tidak. Tapi dia salat di atas kuburan. La tusallu 'alal kubur wa la tusallu ilal kubur. Karena hadisnya begitu. Wa la tajlisu 'alaiha. Jangan solat menghadap ke kuburan, jangan solat di kuburan, jangan solat di atas kuburan. Dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian kata beliau yang ketiga, solat di masjid yang ada kuburannya. Atau orang sengaja bikin masjid, solat di sana, sebenarnya situ ada kuburannya. Ini termasuk larangan itu kata beliau. Ya, terlepas dari apakah salatnya sah atau tidak, sebagaimana Anda sampaikan tadi, ada 2 pendapat ulama mengatakan makruh, salatnya sah. Tapi ulama yang mengatakan haram, salatnya tidak sah, batal salatnya. Termasuk Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan orang yang salat menghadap kuburan, menghadap kuburan itu, salatnya enggak sah kata beliau. Kan itu diharamkan salat di sana. Enggak boleh. Meski nanti ada pendapat mengatakan kalau kuburannya itu tidak di arah kiblat, misalnya tidak di arah kiblat, maka salatnya tetap sah. Namun tetap saja tidak ada ulama yang menganjurkan. Rata-rata ulama melarang salat di masjid yang ada kuburannya. Apakah kuburannya itu di arah kiblat atau di samping kanan, samping kiri, atau di belakang? Tetap seluruh ulama tidak ada yang mengatakan membolehkan, tidak ada satupun ulama, semuanya melarang. Oleh karena itu hindari Bapak Ibu rahmati Allah salat di masjid yang ada kuburannya. Kecuali kalau kuburannya itu, ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, kecuali kalau kuburan itu misalnya ada jalan, nah dia terpisah dari jalan, dipisahkan oleh jalan ini, sedang jalan sana misalnya, itu nggak ada masalah kata beliau. Atau kuburan itu tidak dalam pekarangan masjid, kata beliau, dia terpisah dari pekarangan masjid, di luar dari pekarangan masjid, letaknya terpisah dari pekarangan masjid, bukan dalam pekarangan masjid, terpisah kata beliau sana. Seperti kalau kita ini kan seperti Baqi lah, Baqi itu kan Masjid Nabawi kan dengan Baqi kan dekat itu sebenarnya. Itu enggak masalah yang seperti itu. Tidak ada masalah. Kan terpisah, bukan dalam pekarangan. Jadi Baqi itu kan dalam pekarangan masjid. Yang di dalam masjid itu hanya kuburan Rasulullah dan 2 sahabatnya yang mulia, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum menulis nama di nisan yang hanya berupa inisial untuk tanda itu makam si fulan? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Mungkin ada perbedaan antara kubur kita dengan kubur orang-orang terdahulu dulu di zaman para sahabat, para ulama. Mereka tidak terlalu memikirkan mana kuburannya. Wallahu alam ya. Mungkin pada saat itu juga kuburan belum terlalu banyak seperti saat ini ya. Nah, sehingga tanda-tanda itu tidak perlu gitu, hampir tidak perlu. Lagian kalau mereka ziarah ke sana, itu sepertinya tidak terlalu peduli ini kuburan siapa, pokoknya yang penting mereka ziarah gitu. Ziarah kuburannya udah ziarah kuburan gitu. Apakah itu kuburan keluarganya atau bukan gitu maksudnya. Nah, sekarang ini ya kita seakan menjadi sangat penting untuk mengetahui ini mana kuburan ibu saya, mana kuburan ayah saya gitu. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah kata beliau, kalau sekedar memberi tanda boleh. Silahkan rujuk nanti ke ini sudah kita bahas ya dalam pembahasan janaiz ya.
Sudah Anda sampaikan sebelumnya. Beliau rahimahullah ta'ala, selama itu tidak melanggar syariat, sekedar memberi tanda, kata beliau, itu tidak ada masalah. Yang dilarang di situ adalah menulis banyak tulisan gitu. Mungkin tulisan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau apa gitu tulisan di sini. Itu yang diharamkan. Tapi kalau sekedar memberi inisial misalnya, itu tidak ada masalah. Sekedar memberi tanda, kata beliau, wallahu a'lam bissawab. Dan ini tidak termasuk perbuatan yang diharamkan. Jadi kalau pertanyaan di sini malah apakah ini termasuk syirik? Tidak termasuk syirik. Jadi kalaupun ada orang menulis itu tidak termasuk syirik sebenarnya. Itu termasuk perbuatan yang dilaknat dan diharamkan oleh Allah, tapi tidak termasuk syirik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya salat di masjid yang di luar tembok, ya, pengimaman ada kuburannya tanpa ada tembok pemisah? Di mana dimaksudnya? Di luar sini ya berarti ya. Masjid di luar tembok pengimaman. Pengimaman ini maksudnya di luar sini berarti. Di depan sini. Berarti kan tuh masuk pekarang masjid kan? Haram hukumnya, tidak diperbolehkan itu. Tidak diperbolehkan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bolehkah istri jika bersalaman dengan suami mencium tangan? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya cium tangan ini ya, itu tidak ada tuntunannya. Kalau kita lihat istri-istri Nabi enggak ada cium tangan Nabi kalau lagi salaman itu. Ya, kalau cium aja. Kenapa enggak dicium aja suaminya? Ya, langsung cium aja cipika-cipiki gitu. Itu lebih afdal daripada cium tangan, ya kan? Siapa yang nyuruh cium tangan gitu? Nah, kalau itu dimaksudkan itu sebagai bentuk penghormatan terhadap suaminya, cara yang model begitu tuh enggak ada tuntunannya maksudnya gitu. Tapi ya kalau mau melakukan juga ya Allah alam, Anda enggak tahu hukumnya seperti apa. Tapi kalau ingin memuliakan umurnya, cium aja suami. Cium cipika-cipiki. Halalan thayyibah. Dan itu bagian dari sunnah. Mencium ya. Qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'd an-nisa'i. Nabi mencium istri-istri beliau. Istri beliau mencium beliau. Itu. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kadang-kadang kita gitu untuk memuliakan itu membuat cara-cara sendiri gitu. Padahal untuk memuliakan suami bukan di situ tempatnya. Bukan di situ tempatnya, bukan saat bersalaman itu untuk memuliakan suami gitu. Memuliakan suami itu di mana? Ikuti apa yang diperintahkannya. Penuhi keinginannya, itu cara memuliakan suami. Ya. Kalau salaman bisa jadi orang cium tangan, tapi di belakang ya nginin kita gitu. Ini salam cium tangan, di belakang kita nginin kita gitu. Ya kan? Bukan di situ tempat memuliakan. Wallahu a'lam bissawab. Ini bahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi yang menyampaikan, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.